Bukan makhluk. Tidak ada makhluk berjenis setan. Setan yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita sekarang menyebutnya hantu, jurig gitu. Gak ada. Tidak ada. Allah hanya menciptakan jin dan manusia. Tidak ada yang lain yang untuk beribadah ya. Jin dan manusia untuk beribadah. Tidak ada makhluk yang lain berjenis setan. Setan itu sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang senantiasa mengajak orang yang lain untuk sama-sama bermaksiat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Setan itu adalah sifat yang senantiasa mengajak untuk sama-sama jauh dari Allah. Dan bentuknya tidak harus maksiat ya. Bentuknya tidak harus maksiat. Saya pinjam 2 nama. Punten, saya pinjam 2 nama dari bapak-bapak. Ini ya yang saya kenal, Pak Haji Abdul Qadir ya, dengan Pak Mus. Baik. Ini contoh saja. Ini gambaran. Antara Pak Haji Abdul Qadir dengan Pak Mus ini, Pak Mus rumahnya lebih jauh daripada Pak Qadir untuk sampai ke masjid. Jadi kalau Pak Mus mau ke masjid itu mesti melewati rumah Pak Qadir. Suatu hari di hari Jumat jam 11, Pak Mus mau berangkat Jumatan. Jam 11 nih, adzan zuhur jam berapa? Jam 12. Lewatlah di depan rumah Pak Qadir. Kata Pak Qadir, Pak Mus mau kemana? Mau Jumatan lah, kan sekarang hari Jumat. Kata Pak Qadir, baru jam 11. Santailah, sini ngopi dulu, ngopi. Pertanyaan saya nih, ngopi dosa enggak? Maksiat bukan? Tapi yang diajak oleh Pak Qadir adalah orang yang berangkat mau Jumatan, berangkat lebih awal, sengaja menyiapkan diri, mau nyiapin perangkat sholat, mau sholat lebih banyak, mau tilawah, mau segala macam. Malah diajak ngopi. Maka dalam hal ini Pak Qadir sudah menjadi suami bagi istri bisa jadi setan, istri bagi suami bisa jadi setan, orang tua bagi anak, anak bagi orang tua. Semua masing-masing dari kita bisa menjadi setan bagi sesama. Karena setan itu tidak hanya dari golongan jin, tapi juga dari, dalilnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hafal semua. Yang membisikkan kepada dalam hati manusia dari golongan jin dan manusia. Jin bisa menggoda manusia, tapi manusia tidak bisa menggoda jin. Itu saja masalahnya. Karena Allah ciptakan manusia dan jin dengan 2 unsur yang berbeda. Manusia diciptakan terlihat, bisa dilihat oleh sesama manusia dan oleh jin. Kalau jin bisa dilihat oleh sesama jin, tapi tidak dilihat oleh manusia. Dan tidak bisa interaksi. Hanya Nabi Sulaiman saja yang diberikan kemampuan. Bayangkan, dari 25 nabi yang wajib diketahui, hanya Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi, bahkan memberikan perintah. Dari 124.000 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang punya wewenang. Kok bisa sekarang ada orang ngaku-ngaku bisa berdialog, bisa menyuruh-nyuruh jin? Maka kalau sekarang ada orang yang ngaku-ngaku begitu, ya 70%-nya bohong, 30%-nya nipu. Karena sudah Allah hanya berikan kepada Nabi Sulaiman saja, tidak kepada yang lain. Nah, jin itu bisa tersusupi sifat setan sama seperti kita. Kan kita orang-orang yang gemar bermaksiat pengen ada teman, maka dia sudah jadi setan nih. Begitupun jin, ketika dia misalkan tersesat, maka dia pengen ada teman juga. Maka dia sebisa mungkin menyesatkan baik dari sesama jin maupun kepada manusia. Nah, kalau kemudian ada yang menampakkan, ada yang melihat, maka jin itu
yang mencoba menggoda kita seolah-olah makhluk itu ada. Seolah-olah makhluk itu ada, membisikkan nih. Makhluknya nggak ada, penampakannya nggak ada, tapi membisikkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ada makhluk di situ, ada genderuwo, macam-macam lah namanya. Supaya kita tersesat. Kalau kita yakin bahwa ada makhluk dengan wujud seperti itu, maka itu sudah merusak akidah kita. Padahal jin itu di masa Nabi Sulaiman, mohon maaf, ditindas. Dan jin itu bukan makhluk gaib ya. Jin itu bukan makhluk gaib. Dia hanya tidak terlihat. Karena jin juga sama-sama beriman kepada yang gaib. Dan jin tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Apa buktinya? Waktu Nabi Sulaiman wafat, kan Nabi Sulaiman bersandar pada tongkatnya. Sampai setahun dalam riwayat yang masyhur. Itu jin dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman. Selama 1 tahun, jin bekerja, padahal Nabi Sulaimannya sudah wafat. Setahun loh. Karena kontraknya hanya kepada Nabi Sulaiman saja, tidak kepada keturunannya. Nah ini hikmahnya, bahwa jin saja tidak mengetahui perkara gaib termasuk kematian. Kalau jin itu tahu perkara yang gaib, seharusnya mereka tahu tentang kematian Nabi Sulaiman. Yuk mari sama-sama kita perbaiki akidah kita, bahwa jin itu hanya makhluk Allah yang punya kewajiban sama seperti kita, tidak untuk harus ditakuti, tidak untuk kemudian dijadikan sesuatu yang lain. Hanya hamba Allah saja, sama seperti kita. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.